buka firman Tuhan saudaraku dari Matius 16 ayat yang ke-24. Mari kita bacakan bersama-sama Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara, jelas di situ dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu Kristen yang dikehendaki Yesus. Mungkin kita sejak lahir sudah menjadi Kristen. Mungkin juga seluruh keluarga kita saat ini statusnya Kristen. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesejatian kita sebagai seorang Kristen bisa dilihat dari standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau standar dunia, Kristen yang berhasil dianggap Kristen yang kaya, Kristen yang sukses, Kristen yang sehat. Saudara-saudara, semua itu tidak salah. Semua itu akan mengikuti manakala saudara-saudara kita memenuhi standar yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apakah engkau di mata Tuhan Yesus adalah Kristen atau tidak? Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab ini. Dari satu perkataan Tuhan Yesus ini, saudara, ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang baru bisa disebut sebagai Kristen. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, mau mengikut aku. Aku di situ adalah Yesus. Mengikut Yesus. Arti lain daripada mengikut Yesus adalah menjadi Kristen. Artinya saudaraku, boleh saya alih bahasakan menjadi begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau menjadi Kristen atau pengikut Yesus, maka ada 3 hal. Yang pertama, di situ dikatakan ia harus menyangkal dirinya. Jadi syarat yang pertama untuk kita bisa disebut sebagai Kristen yang dikehendaki oleh Yesus ialah sangkal diri. Nah, persoalannya apa ini sangkal diri? Sangkal diri artinya tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, atau orang-orang yang mampu menahan diri. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia adalah role model bagi kita soal penyangkalan akan diri. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Dia begitu diagung-agungkan 11-12 dengan Yesus. Di waktu yang sama, di tempat atau wilayah yang sama, banyak sekali orang menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Ada orang yang berkata bahwa dia itu adalah Mesias. Ada orang yang berkata bahwa itu adalah nabi terakhir. Ada orang berkata bahwa dia adalah orang yang sakti, orang yang hebat. Tetapi dengar baik, sanjungan orang-orang di sekitarnya tidak membuat Yohanes Pembaptis menjadi bermegah. Itu sebabnya tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Dia berkata, Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dia menyangkal dirinya, padahal dia punya potensi untuk meninggikan diri, untuk berkata, aku orang hebat, ya aku Mesias itu, aku adalah raja yang akan datang. Saudara-saudara, tetapi Yohanes di sini menyangkal dirinya dan sampai-sampai berkata, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Sungguh luar biasa penyangkalan daripada Yohanes Pembaptis. Dia tidak mau sombong. Dia tidak mau memanfaatkan momen yang sedang dialaminya untuk mengangkat harga dirinya. Tidak, saudara-saudara. Dari situ kita harus belajar. Contoh praktisnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin anak saudara terlibat narkoba, seks bebas, dan kenakalan remaja yang lainnya. Bahkan dia
gameholik ya, ketagihan main game, nggak kenal waktu, nggak pernah berinteraksi baik dengan orang tua. Hal itu membuat orang tua begitu kesal. Tetapi saudaraku, sebagai seorang Kristen yang dikehendaki Tuhan Yesus, engkau mampu menahan diri untuk tidak melampiaskan amarah. Engkau tahan tanganmu. Sesungguhnya engkau mampu untuk menamparnya. Sesungguhnya engkau mampu untuk membentak, memarahinya, menghakiminya. Tetapi saudaraku, engkau menahan diri. Itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Untuk ibu-ibu, mungkin suamimu kerjanya minum, mabuk, main judi, bahkan main perempuan juga ia, lupa kerja. Saudara, ketika dia pulang rasanya ingin mencakar-cakar, mencabik-cabiknya. Tapi engkau ingat, engkau adalah seorang Kristen pengikut Yesus. Engkau harus memiliki kesabaran dan penguasaan diri. Itulah yang disebut orang-orang yang menyangkal diri. Dan waktu suamimu itu pulang, engkau berkata, "Pap, sudah pulangkah? Kau siapkan handuk, kau siapkan air panas, cuci kakinya, bahkan mandikan dia." Haleluya. Yang tadinya suamimu mengkhianatimu hari-hari, ketika engkau memperlakukan dia sebagaimana yang Tuhan inginkan, maka hati yang batu, hati yang keras yang tidak mau berubah itu lama-lama akan melembut, dan pada akhirnya dia akan kembali mengasihi istri, mengasihi anak-anaknya. Haleluya. Atau mungkin saudara seorang pimpinan, seorang bos di kantor saudara, public figure yang punya potensi disanjung orang, ditinggikan orang. Tetapi saat semua itu kita alami saudara, kita mampu berkata, "Tuhan, ini bukan karena kekuatanku, ini bukan karena pintarku, ini bukan karena kehebatanku, karena pangkatku, atau banyaknya uangku. Tetapi ini semua karena kasih karuniamu." Itulah yang disebut dengan penyangkalan diri. Yang kedua, saudaraku, di situ dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Kristen yang dikehendaki Yesus adalah Kristen yang pikul salib. Ada dua esensi daripada salib menurut saya. Yang pertama esensi derita, yang kedua esensi kasih. Oleh karena kasihnya kepada kita, maka ia rela menderita menebus dosa-dosa kita. Yesus memberitahu kepada orang-orang di sekitarnya, "Kalau ikut saya harus pikul salib." Artinya apa saudaraku? Mengikut Yesus itu tidak enak. Mengikut Yesus itu ada potensi besar menderita, ditolak, dipermainkan, disingkirkan, bahkan dimusuhi. Ini harus disadari orang-orang pada waktu itu. Hidup sebagai Kristen itu tidaklah enak, karena prinsip-prinsip kita berbeda dengan prinsip dunia. Kita lawan arus. Ketika kita lawan arus saudaraku, maka kita bertentangan dengan orang lain. Orang lain korupsi, kita hidup jujur, kita akan dimusuhi. Orang lain mengajak kita untuk membenci orang yang dibencinya, kita tidak mau, maka kita akan dimusuhi. Orang lain benci, dendam sama temannya atau sama keluarganya, kita memberi nasihat supaya mengampuni, dia tidak terima, maka kita akan dimusuhi. Itulah derita kita sebagai seorang Kristen, dan kita harus pikul itu seumur hidup kita. Kita harus berbeda dengan dunia. Yang ketiga, Kristen yang dikehendaki Yesus ialah Kristen yang mengikut Yesus. Namanya juga mengikut saudaraku. Maka Yesus yang di depan, kita di belakang. Tapi faktanya saudara-saudara, kita sering kali menjadikan Yesus itu di belakang dan kita di depan. Kita mengatur Yesus, kita berusaha mengarahkan Yesus untuk kepentingan dan kemauan kita. Seringkali atas nama iman kita memaksa Tuhan dan berkata, "Ini harus terjadi Tuhan, ini harus terjadi Tuhan." Padahal Yesus sendiri berdoa, "Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu." Saya tidak sedang melarang saudara untuk beriman.
Tetapi iman saudara harus iman yang benar-benar tunduk mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan Yesus, bukan maunya kita. Saya mengingat ada satu nyanyian lawas, iring di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ya kan? Iring atau ikut Yesus. Berarti kita saudaraku yang mengikuti Yesus, jangan berusaha atur Tuhan. Orang-orang yang berusaha atur Tuhan pada akhirnya akan mengalami kekecewaan. Tetapi orang-orang yang mau diatur Tuhan, mereka akan menemukan jalan-jalan kebahagiaan. Abraham mau diatur Tuhan, maka dia menjadi bapa orang beriman. Yakub mau diatur Tuhan, maka ia melahirkan bangsa kenamaan yang disebut dengan Israel. Daud adalah raja yang mau diatur Tuhan, maka dalam setiap peperangan dia berkemenangan. Itu sebabnya bendera Israel ada bintang Daud. Di perjanjian baru, Paulus adalah orang yang mau diatur oleh Tuhan. Lihat, separuh daripada kitab perjanjian baru ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Jadilah orang yang mau diatur oleh Tuhan Yesus, karena jika demikian engkau akan berakhir di pelabuhan kemenangan. Jadi Kristen yang dikehendaki Tuhan Yesus ialah Kristen yang sangkal diri, Kristen yang mau pikul salib, Kristen yang mau mengikut Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi kami percaya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu dalam loh hati kami, sehingga firman itu berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna, berbuah dengan lebat, menjadi kemuliaan bagi Allah dan berkat-berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang sungguh baik. Haleluya. Amin.